Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faik Hadiansyah. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mekanisme pembentukan aldehid dan keton, yaitu oksidasi alkohol. Yang pertama ada oksidasi alkohol primer yang merupakan mekanisme untuk pembuat aldehid. Nah, jadi alkohol primer ini jika dioksidasi, dia akan membentuk aldehid. Nah, aldehid ini sendiri jika dioksidasi, dia akan membentuk si asam karboksilat. Sebaliknya, jika asam karboksilat direduksi, dia akan menghasilkan aldehid, dan aldehid jika direduksi, dia akan menghasilkan alkohol primer. Nah, mekanisme dari oksidasi alkohol primer ini sendiri, dia ada dua mekanisme. Yang pertama ada oksidasi Schwann. Oksidasi Schwann ini merupakan reaksi yang melibatkan dimetil sulfoksida atau DMSO eh, dan oksalil klorida sebagai aktivatornya. Nah, DMSO ini nantinya akan diaktifasi oleh si oksalil klorida itu. Nah, setelah itu nanti alkohol akan ditambahkan kepada DMSO yang aktif itu. Nah, nanti hasilnya dia akan ditambahkan basa atau trietilamina untuk dideprotonisasi. Nah, hasil dari hasil deprotonisasinya tersebut akan menghasilkan aldehid. Nah, yang kedua ada oksidasi PCC. PCC ini adalah piridinium klorokromat. Nah, piridinium klorokromat ini jika dia bereaksi dengan alkohol, dia akan menghasilkan senyawa aldehid. Nah, ada beberapa contoh reaksi dari oksidasi alkohol primer ini sendiri. Yang pertama ada etanol ditambah K2CR2O7, dia akan menghasilkan asetaldehida jika dioksidasi. Dan asetaldehida ini jika dioksidasi dia akan menghasilkan asam asetat. Yang kedua ada metanol. Metanol ditambah dengan KMNO4, jika dioksidasi dia akan menghasilkan formaldehida. Nah, formaldehida ini jika dioksidasi kembali, dia akan menghasilkan asam format yang merupakan salah satu contoh dari asam karboksilat. Nah, yang kedua itu ada oksidasi alkohol sekunder. Oksidasi alkohol sekunder sendiri merupakan sebuah proses yang dia mengoksidasi alkohol sekunder untuk mendapatkan suatu senyawa keton. Nah, mekanismenya sendiri hidrogen dari gugus OH yang terikat di C-nya, dia akan diambil oleh agen pengoksidasi dan nantinya akan menghasilkan gugus CO yang ada pada keton. Nah, contoh dari reaksinya sendiri, dia ada dua propanol. Dua propanol ini, jika dia dioksidasi, hidrogennya akan terangkat dan diambil oleh agen pengoksidasinya dan akan menghasilkan propanon dan H2O. Nah, yang kedua ada dua butanol, dia juga jika dioksidasi, atom hidrogen yang ada di sini akan diambil oleh agen pengoksidasinya dan akan menghasilkan dua butanon dan H2O. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.